Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian pengajian Ar-Rahmah Masjid Al-Arif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang sebaik-baiknya, kesyukuran yang sebanyak-banyaknya atas limpahan nikmat yang melimpah ya yang Allah berikan kepada kita, terutama umur kita, kesehatan kita. Terlebih mayoritas umur kita rata-rata di atas 40 tahun, tetap di atas ketaatan, tetap di atas kebaikan. Bisa dikatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang berusaha menjadikan umur kita usia yang indah ya. Usia tua ya, yang tetap di atas kebaikan, usia tua yang masih istiqomah duduk di majelis ilmu, membaca hadis-hadis Rasulullah dan mengambil faedahnya ya. Jadi masa tua yang indah adalah orang-orang yang habis waktunya untuk kebaikan, terlebih lagi habis waktunya untuk membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi sebab kita nanti di surga didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita dan ambil faedahnya. Kita ada di penghujung bab taqwa, halaman 56, hadis kelima garis miring 73 ya. Hadis terakhir dari bab taqwa, karena kita akan masuk bab yakin dan tawakal. Halaman 56, hadis 5 garis miring 73. Sambung nih. Al-Khamis an Abi Umamata Sudai bin Ajlani Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannah rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi kitab shalah wa qala hadis hasan sahih. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada haji wada. Beliau bersabda, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, kerjakanlah sholat 5 kali dalam sehari ya, 5 kali sehari semalam, puasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta bendamu, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, maka kamu semua akan masuk surga ya, yakni surga Tuhan, yakni surganya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, wujubu iltizam arkanul Islam. Wajibnya untuk menunaikan, mengamalkan, menjalankan rukun-rukun Islam ya, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Wa taqwa ta'ala tariqul jannah, dan takwa kepada Allah yaitu merupakan jalan menuju surga. Wal istiqamatu fid dunya sawabun najah fil akhirah, dan istiqamah
ketika di dunia, yakni dengan mengamalkan arkanul Islam, rukun Islam, dia bertakwa, dia beristiqomah di dunia, sababun an-najatu fil akhirah, selamat, sebab menjadi sebab selamatnya di akhirat. Di dalam sebuah riwayat lain, di dalam riwayat Muslim, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan pada amalan yang bisa masukkan aku dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan mirip seperti ini, menjelaskan tentang rukun Islam. Jika engkau mengamalkan semuanya, ya, engkau akan masuk surga. Kemudian orang tersebut berlalu, belum jauh dipanggil, kecuali engkau akan menambah dengan amalan sunnah. Ya. Jadi kita, jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mengamalkan, ya, rukun Islam menjadi sebab masuk surga. Kemudian kita akan ditambah lagi, ya, pahalanya dengan mengamalkan yang sunnah. Maka ketika kita istiqomah mengamalkan itu, an-najatu fil akhirah, menjadi sebab sukses di akhirat karena sudah mengamalkan rukun-rukun iman. Adapun amal-amal tambahan yang nanti akan menambah fasilitas kita di surga, menambah, ya, hidangan kita di surga. Sebagaimana sering disinggung di sini, ya, ada seorang mati syahid ketika diperlihatkan kenikmatan surga, dia ngomong, kalau tahu kenikmatan surga begitu luar biasa, saya ingin kembali ke dunia dan ingin mati syahid 10 kali lagi agar mendapatkan tambahan surga. Jadi jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah istiqomah menjalankan rukun iman, kita masih bisa menambah lagi dengan amal soleh lainnya. Ya. Jadi mumpung kita masih di kesehatan, kita, terutama kita ngaji ini, nanti kita akan melihat bagaimana luar biasanya pahala ngaji. Yang kita akan mengatakan, ya, mungkin kita mengatakan, kalau ngerti nikmatnya pahala ngaji, saya pengen setiap hari ngaji terus. Misal, kenapa? Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak, istilahnya tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, ya, saking nikmatnya. Yang Rasulullah gambarkan adalah bagian dari kecilnya. Yang Rasulullah jelaskan, yang Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga, itu belum apa-apanya. Itu hanya yang dijangkau oleh pikiran kita. Ya, sambil dijelaskan, ya, petis penghuni surga, petis bidadari surga, sekalipun dilapisi 70 atau 70 dalam sebuah riwayat 70 lapis kain sutra, masih terlihat menawan, ya kan, saking putihnya. Itu baru petis bidadari surga. Panjenengan bisa melihat di karang Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang karakteristik bidadari surga, itu secara detail dijelaskan tentang karakteristik bidadari surga. Pada kedua, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, wujubu ta'atul, ya, wajibnya untuk taat kepada penguasa, hakim. Wa syurutu ta'atihim, dan syarat taatnya adalah alla ya'muru bima fi ma'siyatillah. Jadi syarat taat kepada penguasa adalah ketika penguasa tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar agama, sesuatu yang melanggar perintah Allah. Apa contohnya? Kita di jalan raya pakai helm, kan tidak melanggar agama, justru itu ada manfaatnya. Jadi kita pakai helm terlalu lintas dalam rangka ini, jemaah sekalian, karena peraturan tersebut tidak melanggar agama, bahkan membawa manfaat yang besar. Bayangkan kita dalam merah ngeblong, kecelakaan. Maka selama perintah peraturan penguasa itu membawa manfaat demi kemaslahatan banyak dan tidak bertentangan dengan agama, kita taati, dan kita mentaatinya bagian dari pahala. Ya. Wujubu ta'ah, wajibnya taat kepada penguasa, dan syaratnya syarat kita taat kepada penguasa ketika peraturannya alla ya'muru bima fihi ma'siyatillah, baru kita taati. Tapi kalau peraturannya melanggar agama, ya tidak kita taati, kita ingkari. Ya. Itu faedah dari hadis tentang, yakni sabda Rasulullah SAW, wati'u umara'akum tadkhulul jannah. Jadi amalan-amalan ini termasuk taat penguasa jika tidak melanggar perintah Allah, tadkhulul jannah rabbakum, engkau akan masuk surga.
Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut bab berikutnya, bab 7, yakin dan tawakal. Ya. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang yakin dan tawakal, karena tawakal merupakan buah dari yakin, dan yakin merupakan kekuatan, ya, iman dan keteguhan. Jadi tawakal itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang bentuk keterikatannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini merupakan buah dari tawakal kepada Allah. Maka yakin dan tawakal mengantarkan manusia pada tujuannya, baik itu dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kalian, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di dalam ayat lain, ya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu tu fadlin adim. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebagai pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Itu sedikit mukadimah tentang yakin dan tawakal. Kita masuk ke hadis, ya, ke-1/74. Ya. Hadisnya panjang tapi luar biasa, ini memuat akidah. Ya. Karena kita diminta untuk tawakal maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabun nggih. Ya. Fal awal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wal rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فننظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله sallallahu alaihi wasallam faqala man ladzi takhutuna fihi fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna ala rabbihim yatawakkalun faqala uqashah numahis faqala qudullah ayaj'alani minhum faqala anta minhum ثم قام رجل آخر فقالت الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أقاشة متفق عليه. Ya, ar-rahitu bi dhammir ra
tasghir waktu wa hum duna asyrati anfus wal ufuq an-nahiyah. Wal janibu uqasyah bi dhammil ain wa tashdidul kafu wa bi khaffifihima wa tashdidu afsah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kulihat ada seorang nabi disertai kelompok kecil. Ada pula nabi yang disertai 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada pula seorang nabi tanpa seorang pun pengikut, tanpa seorang pun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu rombongan manusia besar. Lalu aku mengira bahwa mereka itulah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dengan kaumnya. Lihatlah ke ufuk sana. Kemudian aku melihat ke ufuk itu. Tiba-tiba aku melihat satu rombongan besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, kemudian lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba di situ terdapatlah suatu rombongan yang besar pula. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatmu, dan beserta mereka itu ada 70.000 orang yang dapat memasuki surga tanpa hisab dan tidak disiksa terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, jadi ada orang dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tidak dihisab juga tidak disiksa terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang ramai membicarakan tentang orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab dan disiksa. Sebagian dari sahabat itu ada yang berkata mungkin saja mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Sebagian lagi berkata mungkin mereka itu ialah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian dia tidak mempersekutukan suatu dengan Allah, dan mereka menyebutkan bermacam-macam penafsiran. Ya, jadi rame. Setelah cerita ada 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka, kemudian bertanya, apakah yang sedang kalian bicarakan? Kemudian mereka menceritakannya. Selanjutnya beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, atau dalam tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Mereka tidak melakukan tatoyur, mengundi nasib dengan perantara burung, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kemudian Uqasyah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian seorang sahabat yang lain berkata, doakanlah aku agar Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka juga. Kemudian beliau menjawab, engkau telah didahului Uqasyah. Apa faedah dari hadis ini? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini. Jadi di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang cerita beliau ditampakkan ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Faedah pertama, fadlu mansilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umat yang banyak. Karena ada nabi-nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, tidak banyak pengikutnya. Tapi mereka tidak dikatakan gagal. Karena hidayah itu mutlak milik Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga tidak bisa menjadikan pamannya Abu Thalib masuk Islam. Padahal setiap hari membela Rasulullah, tapi tidak juga beriman. Jadi karena memang hidayah mutlak milik Allah, Rasulullah saja tidak bisa mengislamkan Abu Thalib pamannya yang hartanya habis untuk membela Rasulullah. Apalagi kita manusia, biasa kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Tidak mesti kalau di dunia pendidikan itu adanya mengajar tidak mesti sukses, orangnya cerdas. Itu sering disampaikan oleh motivator pendidikan. Jadi sebagaimana juga dakwah, tidak mesti jamaahnya harus banyak.
Yang penting aktivitas dakwah itu tersampaikannya kebenaran, ya sudah selesai. Adapun hasilnya orang mendapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panitia pengajian ya dan sebagainya itu tidak perlu berkecil hati ketika yang datang sedikit, ya. Karena apa? Bukan berarti gagal, bukan. Yang penting adalah sudah memfasilitasi sebuah dakwah, kebenaran sudah disampaikan, itu sudah selesai melakukan tugasnya sebagai ya aktivitas dakwahnya. Karena Nabi pun demikian, ada yang tidak ada pengikutnya, ya ada yang tidak mendapatkan jamaah. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayan fadlullah taala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatihi aktsarul umam. Penjelasan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau memiliki umat yang banyak, ya di antara nabi-nabi yang lain. Karena nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW berbagi dengan umatnya yang banyak. Maka di sini juga dalam sebuah riwayat, ya banyaknya anak menjadi bagian kebanggaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah berikutnya, al-haqqu la yu'raf bil kathrati, ya. Jadi kebenaran itu tidak dinilai, tidak dikenal dengan banyaknya jumlah pengikut atau pesertanya, ya. Jadi tidak perlu jadi kebenaran itu tidak dinilai dari banyaknya jamaah yang hadir, belum tentu, ya. Kalau dinilai dari banyaknya jamaah, berarti Nabi Nuh ya tidak di atas kebenaran, ya, karena kebenaran itu, pengajian yang benar itu yang di situ disampaikan Al-Quran, banyak menyampaikan hadis, banyak menyampaikan kalam ulama, faidah-faidah ulama, ya banyak menyampaikan nukilan-nukilan sahabat Rasulullah. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikramullah li hadzal ummah wa innaha marhumatun. Ya. Jadi keutamaan ya umat ini ada di antara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ada di antara masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita termasuk demikian, ya. Tidak menyekutukan Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Dosa-dosanya bersih. Makanya ada salah satu zikir, ya ketika kita mengamalkannya, sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah ampuni. Kutut khotoya mislu zabatul bahr, ya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, yang penting kita mau beristighfar. Kemudian faedah berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara ya bentuk tawakal pada Allah adalah dia senantiasa menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengandalkan mutlak kepada kecerdasan kita, ya mutlak kepada keahlian kita. Bagaimanapun cerdasnya kita, bagaimanapun alimnya kita di bidang yang kita tekuni, tetap harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika ada mudarat, ada manfaat. Jadi dengan kita bertawakal, kita mendapat manfaat, ya sekalipun nanti hasilnya tidak sesuai keinginan kita, tapi sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah SWT, ar-ruqyah minha mas'un wa ma kana bil adiyah al-maqturah as-sabitah. Ruqyah yang syar'i yang boleh, ya ruqyah itu kembaran dan jamaah tanya, ya pas pengajian ibu-ibu, ruqyah itu apa? Ruqyah itu kita berobat mengobat diri kita dengan bacaan-bacaan atau bahasa ininya campi-campi, mantra-mantra, ya dengan yang disyariatkan, mas'un wa huwa makana bil adiyah al-maqturah as-sabitah, dengan bacaan Al-Quran
dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Panjenengan bisa mengamalkannya. Ya, ada tetangganya panas, ya, terus jenengan dibaca Al-Fatihah sembuh. Nah, kok diamplopi diterima boleh. Tapi jangan pasang taruh malah buka praktek. Ya. Jadi ini sunnah, ya, sunnah yang ditinggalkan karena orang merasa ruqyah itu pekerjaannya para peruqyah. Yang dilarang adalah ruqyah dengan bacaan-bacaan tidak jelas sebagaimana ruqyahnya para dukun-dukun itu. Dia membuat kalimat-kalimat yang tidak membuat suku kata kalimat, ya, biasanya dari jin. Maka yang boleh kita mengamalkan ruqyah bacaan yang dari Al-Quran, dan semua Al-Quran boleh untuk meruqyah. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada diantara dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi, ya, kemudian trikul, kulhu, al-falak, dan anas. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah sakit perut, jadi sakit perut, kemudian beliau menggabungkan kedua tangannya membaca kulhu, al-falak, dan anas, kemudian ditiup, ya, digabungkan kedua tangannya, setelah ditiup diusapkan kepada perutnya. Atau Rasulullah SAW biasa sebelum tidur membaca trikul, menggabung kedua tangannya kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang beliau jangkau. Ya. Ada beberapa, ya, cara meruqyah sebagai tambahan jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Intinya meruqyah dengan pertama Al-Quran, ya, yang kedua dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Ya, tidak boleh yang macam-macam, tidak bisa difahami kalimatnya. Yang pertama diantara, dan kita bisa amalkan, mungkin yang punya cucu panas. Kalau dulu saya masih ingat banget, ya, kalau sakit panas sering disuhuk mbak saya. Ya, dulu kan nggak ngerti ruqyah, ya, namanya disuhuk, ya, dibacakan bacaan, ya, mungkin itu Al-Fatihah atau doa. Dan ternyata mbah saya sering didatangi orang, kalau anaknya panas pada datang mbah saya, jadi bisa amalkan. Jadi pertama kita harus yakin. Jadi kita ketika akan meruqyah harus yakin kesembuhan datangnya dari Allah, ya. Kemudian ruqyah harus dengan Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat meruqyah. Kemudian di antara bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah, pertama Al-Fatihah, meniup anggota tubuh yang sakit, ya, jadi baca kita surat Al-Fatihah, kemudian yang sakit ditiup. Kemudian atau juga dengan baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kita kenal trikul, atau ditambah Al-Kafirun. Tapi semua Al-Quran boleh digunakan untuk meruqyah. Kemudian berikutnya kesim ruqyah, ya, jika kita akan meruqyah, ya, faham apa yang kita baca. Makanya ada sempat di YouTube ada orang baca Quran malah diketawain jinnya, bisa jadi kurang khusyuk, kemudian tidak paham yang dibaca, jadi ketawain sama jinnya, ya, malah dikerjain sama jinnya. Kemudian meniup tubuh orang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah, ya, jadi diselingi ketika misalnya berapa ayat ditiup, bukan diludahi, ya, karena adanya ditiup. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh juga menggunakan media, misalnya air putih, ya, atau yang lainnya, tapi tidak perlu diludahi, dimana tambah kuman bakteri, ya. Sedikit ditiup, tapi tidak perlu dekat nanti bakterinya malah masuk. Dengan media air, ya. Bagaimana dijelaskan bahwa Al-Quran, makanlah minyak, atau juga diolesi minyak zaitun, ya, di sini makanlah minyak zaitun dan olesi tubuhmu dengannya, ya, karena itu bagian dari media untuk, jadi sambil diolesi minyak zaitun sambil dibacakan yang lainnya, ya. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi salah satu medianya boleh air putih atau diolesi minyak zaitun bagian yang sakit. Itu diantara
cara mau'iyah. Intinya semua orang bisa mau'iyah, kuncinya adalah ikhlas, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua garis miring 75. Ya. Ats-tsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Muslim muhtadarul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, dan kepadamu aku beriman, dan atasmu aku bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah aku kembali, dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah atau berdebat. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu, dengan kemuliaanmu. Tiada ilah melainkan Engkau, dan aku mohon agar Engkau tidak menyesatkan diriku. Engkau maha hidup yang tidak akan pernah mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati. Hadis Bukhari yang muttafaqun alaih. Apa faedah dari hadis ini jauh sekali rahmati Allah SWT? Yang pertama, wujubut tawakal ala Allah Ta'ala wahdah. Wajibnya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena ada orang, dan zaman sekarang masih ada orang bertawakal dengan jimat-jimatnya. Dia merasa percaya diri ketika dia pakai ada satu pengasihnya. Ya, zaman dulu masih belum ada media sosial, sering diiklankan di iklan kecil, ya, sabuk pengasih, ya, susu pengasih. Mereka bertawakal dengan itu. Kalau tidak pakai itu, tidak percaya diri. Mereka dengan pakai itu yakin, ya, atasannya jadi sayang kepada dirinya dan sebagainya, termasuk pengasih agar pasangannya mencintainya dan sebagainya. Dulu sering diiklankan di iklan kecil koran-koran, sekarang sudah jarang. Ya, orang sekarang berganti ke media sosial. Makanya di atas ditanya di hadis sebelumnya, tidak boleh tamaim, menggantungkan jimat. Ya, tidak boleh. Itu termasuk, ya, dosa besar. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jarang sekali orang percaya dengan jimat, tapi masih ada. Kenapa? Wujubut tawakkul ala Allah Ta'ala wahdah. Ya, wajibnya tawakal, berserah diri, menjandarkan urusannya hanya kepada Allah saja. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kullu ma siwallah halikun. Segala hal apa saja selain Allah maka akan hancur. Ya. Di dunia ini, ya, semuanya akan musnah. Yang muda akan tua, kemudian lemah, kemudian menjadi mati. Apapun semuanya, ya, sekuat-kuatnya benda akan hancur, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istibabut ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tentang perintah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir pada malam ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ats-tsalitsu. Ini juga faedahnya dikit pas sebagai penutup malam ini. Hadis ketiga garis miring 76. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fin nari, ya, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsyawkum fasadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rahu Bukhari Muslim. Ya, benar ya hadis ini, ya. Ya.
Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhiru qali Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fin nar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, saya pernah dikasih tahu nih mau kebal bacanya ini. Katanya ilmu itu kalau mau kebal bacain nanti nggak mempan dibakar ya, belum tentu. Itu mukjizat ya. Nabi Ibrahim tadinya tidak tahu kalau apinya tidak mempan, karena itu yang menjadikan api dingin atas perintah Allah. Ya, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau apinya dingin. Ya, kita malah dipraktekkan biar kebal baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari mana ya, gosong itu. Ngetes dengan bacaan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Ucapan ini dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Kalimat ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang berkata, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutilah mereka itu, akan tapi berkata itu malah menambah keimanan mereka, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat Bukhari yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong. Apa faedah dari hadis ini? Menjawabkan rahmati Allah SWT, keutamaan tawakal, menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadikan bagian dari kesempurnaan seorang ya. Maka ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kesedihan ya, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tidak menjadikan kita kebal. Itu hanya ungkapan ya, seorang bahwa semua itu atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakal adalah jalannya seluruh nabi. Ya, ketika mereka para nabi terjepit, mereka menyandar urusan kepada Allah SWT. Salah satunya Nabi Ibrahim ketika akan diceburkan ke dalam api, Nabi Musa ketika dikejar-kejar tentaranya Fir'aun kemudian terjebak di Laut Merah. Nabi ya Musa tawakal, kemudian idrib bihaqul ya idrib bi'asokal hajar fangfasarat summasnata asrota aina. Laut Merah terbelah. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi yang jadi ular sama ya, takut melihat ular yang lebih banyak, kemudian diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Jadi tawakal itu adalah manhajnya para nabi, cara modelnya ya, cara hidupnya para nabi. Mereka menyandar urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.